Halo guys, kembali lagi nih sama aku, Christine Juwita Lauli, dari Prodi D4 TLM, Universitas Pelita Harapan dengan NIM 0109112217. Teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang ginjal. Semoga bermanfaat teman-teman. Letak ginjal, tubuh memiliki dua buah ginjal. Ginjal itu terletaknya di sebelah kanan dan sebelah kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri karena adanya lobus hati. Fungsi ginjal yaitu yang pertama menjaga keseimbangan air dalam tubuh, kedua membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, yang ketiga mengatur kandungan elektrolit, yang keempat menjaga tekanan osmosis, yang kelima menjaga asam basa cairan darah, yang keenam menghasilkan eritropoietin dan kalsiotriol. Ini teman-teman, kalian bisa lihat letak ginjal itu seperti apa. Ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Ada korteks, medula, calyx, kapsul fibrous, pelvis renalis, vena, arteri, ureter. Korteks adalah nefron, badal Malpighi, dan tubulus. Sedangkan medula, tubulus cortotus, dan collectivus. Ada pelvis renalis. Struktur nefron, yaitu pada satu ginjal terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit terkecil dari ginjal. Setiap nefron terdiri dari dua badan Malpighi dan saluran nefron atau tubulus cortus proximal dan tubulus contortus distal. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomerulus berbentuk seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Proses pembentukan urin yaitu dari ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Yaitu ada glomerulus tempat proses filtrasi, ada tubulus proximal tempat proses reabsorpsi, ada tubulus distal tempat proses augmentasi, lalu ada tubulus collectivus tempat mengumpulkan hasil ekskresi. Proses pembentukan urin ada filtrasi atau penyaringan. Penyaringan darah pada glomerulus menghasilkan urin primer, yaitu ada glukosa, asam amino, air, garam mineral. Lalu ada reabsorpsi atau penyerapan. Penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion, Na, K, Ca, dan Cl. Lalu menghasilkan urin sekunder, tempatnya tubulus proximal. Lalu ada augmentasi atau penambahan. Penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kembali zat ADH menghasilkan urin sesungguhnya, yaitu air, urea, asam urat, kreatin atau kreatin, garam mineral, zat warna empedu terjadi di tubulus distal. Filtrasi atau penyaringan dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi, lalu menghasilkan produk yang berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Lalu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus cortotus proximal dan lekung Henle, menghasilkan produk yang berupa urin sekunder atau filtrat tubulus. Lalu ada augmentasi atau pengeluaran zat terjadi di tubulus cortotus distal dan menghasilkan produk yang berupa urin sesungguhnya. Di sini teman-teman bisa lihat proses filtrasi, reabsorpsi, sampai sekresi atau augmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama itu ada hormon seperti ADH, aldosteron, prostaglandin. Terus ada zat-zat diuretik seperti teh, kopi, dan alkohol. Lalu yang ketiga ada suhu internal atau eksternal. Yang keempat ada konsentrasi darah. Sekarang ada karakteristik urin. Kita bisa lihat dari komposisinya. Yang pertama itu ada urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut seperti ada nitrogen, asam hipurat, ada badan keton, ada elektrolit, ada hormon katabolit, lalu ada berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, lalu ada pigmen, vitamin, ataupun enzim. Lalu ada konstituen abnormal. Lalu yang kedua itu ada warna fisik. Yang pertama, urin encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Orang segar biasanya jernih dan menjadi keruh jika didiamkan. Lalu ada bau, misalkan pada diabetes yang tidak terkontrol, aseton menghasilkan bau manis pada urin.
Asiditas atau alkalitas, ingesti makanan yang berprotein tinggi akan meningkatkan asiditas, sementara diet sayuran meningkatkan alkalitas. Berat jenis urin berkisaran antara 1000,001 sampai 1000,035 bergantung pada konsentrasi dari urinnya. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin itu ada hormon antidiuretik, lalu ada suhu atau cuaca, yang ketiga itu ada gaya hidup dan aktivitas, yang keempat usia, kelima kondisi kesehatan, yang keenam adalah jumlah air yang diminum. Proses pengeluaran urin atau mikturasi, jumlah urin siap dikeluarkan sekitar 200-300 ml. Proses mikturasi yaitu dari ginjal, lalu ke ureter, lalu ke kantong kemih, lalu ke uretra. Wah, selesai juga nih teman-teman kita bahas tentang ginjalnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. See you. Bye-bye.